Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan komponen pembelajaran. Next slide. Kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ajahra Elisa Putri dengan NIM 2006740. Yang kedua, Fitria Hermawan dengan NIM 2006755. Dan yang ketiga, Nopi Krisnawati dengan NIM 2000803. Next slide. Baik, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ajahra. Kepada Saudari Ajahra, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses yang berhubungan dengan lingkungan pada seorang, baik dikelola maupun tidak, yang akan beranggapan bahwa ia mengikuti dalam tingkah laku tersebut. Pembelajaran dapat diartikan segala proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang merujuk pada sebuah sumber yang membutuhkan lingkungan belajar. Dengan demikian, maka manifestasi belajar atau perbuatan belajar dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Mengenai jenis perubahan tingkah laku dalam proses belajar ini. Menurut Gagne dan Briggs pada tahun 1988, halaman 105, menyatakan bahwa perbuatan hasil belajar menghasilkan perubahan dalam bentuk tingkah laku, yaitu kemampuan membedakan konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai atau aturan tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Next slide. Landasan konsep belajar. Yang pertama, filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Secara filosofi, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini, sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. Belajar diperlukan oleh individu manusia, akan tetapi belajar juga harus dipahami sebagai suatu kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Dengan demikian, filsafat apapun yang telah menjadi hasil pemikiran manusia, maka kaitannya dengan belajar ibarat siklus bahwa dengan filsafat, manusia bisa mempelajari sesuatu dan sebaliknya dengan aktivitas belajar, maka pemikiran-pemikiran tentang belajar terus berkembang dan banyak ditemukan sehingga membawa pada warna inovasi ide dan pemikiran manusia sepanjang zaman. Lalu psikologis. Psikologis manusia bisa berubah karena belajar, akan tetapi apakah manusia itu memahami perilaku sendiri atau menyadari harus berperilaku seperti apa jika berbeda ataupun dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Maka perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian ilmu psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Di antara psikologi yang banyak dan memang masih bertahan menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, yaitu psikologi kognitif dan behavioristik. Lalu ada sosiologis.
Manusia adalah makhluk individu dan sosial, maka melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman, hidup bersama, dan akhirnya melalui belajar manusia mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Dapat dipahami melalui belajar tidak digunakan dalam menciptakan kondisi kedamaian dunia. Landasan sosiologi ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh zaman yang semakin hedonistik. Maka yang ditinjau dari aspek sosiologis inilah yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Lalu ada komunikasi. Dalam prakteknya, proses belajar dan pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, dan siswa dengan siswa atau interaksi yang kompleks sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Landasan komunikasi ini akan memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran, seperti halnya landasan ilmiah yang lainnya. Komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Next slide. Lalu ada unsur-unsur pembelajaran. Yang pertama itu persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tanpa itu pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. Namun karena terlalu bersemangat diabaikan sehingga mengganggu pembelajaran yang baik. Persiapan pembelajaran ini seperti mempersiapkan tanah untuk ditanami benih. Jika dilakukan dengan besar, niscaya menciptakan kondisi baik untuk pertumbuhan yang sabar. Demikian juga dalam pembelajaran, jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Tahap ini penting mengingat bahwa untuk mendekati situasi belajar, misalnya, peserta belajar harus menghadapi segala macam rintangan yang potensial dapat mengganggu, seperti tidak merasakan adanya manfaat, takut gagal, merasakan sudah tahu, dan merasa bosan. Semua rintangan ini dapat menyebabkan stres, beban, dan kemerosotan dalam kemampuan belajar. Berdasarkan hal di atas, maka tujuan tahap persiapan adalah untuk menimbulkan minat peserta belajar. Yang kedua, penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksud untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta belajar dalam menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Sedangkan tujuan tahapan penyampaian adalah membantu peserta belajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera dengan cocok, atau semua gaya belajar. Yang C, latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahap ini, pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Bagaimana apa yang dipikirkan dan dikatakan dan dilakukan pembelajaran yang menciptakan pembelajaran, bahwa apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh instruksi atau pendidik. Peran instruksi atau pendidik hanyalah memprakarsai proses belajar dan menciptakan suasana yang mendukung kelancaran pelatihan. Lalu penyampaian hasil. Belajar
Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, menjadi tindakan. Nilai setiap program belajar terungkap hanya dalam tahap ini, namun banyak yang mengabaikan tahap ini. Padahal tahap ini sangat penting didasari bahwa tahap ini merupakan satu kesatuan dan keseluruhan proses pembelajaran. Tujuan tahap ini merupakan satu kesatuan keseluruhan proses belajar. Penyampaian hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Setelah mengalami 3 tahap pertama dalam siklus pembelajaran, kita perlu bahwa orang melaksanakan pengetahuan dan keterampilan baru mereka pada pekerjaan mereka. Tujuan tahap penampilan hasil adalah membantu peserta belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerja hasil belajar dan melekat dan pada keterampilan hasil akan terus meningkat seperti penerapan di dunia maya dalam tempo segera. Maka hakikat inovasi pembelajaran dapat terseluruhi dari keempat unsur tersebut. Artinya, jika keempat unsur tersebut ada, maka pembelajaran akan dikatakan berlangsung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajahra atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, hasil belajar dari pembelajaran. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa, dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri pelajar. Next slide. Yang tergolong faktor internal adalah yang pertama, faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan, mampu yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Lalu yang kedua, faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang meliputi faktor intelektual terdiri dari faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat, dan yang kedua faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan prestasi. Lalu yang B, faktor non-intelektual, yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Yang tergolong faktor eksternal ialah yang pertama, faktor sosial yang terdiri atas faktor lingkungan dan keluarga, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Lalu yang B, faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, dan sebagainya. Dan yang C, faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan sebagainya. Yang D, faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. Faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi hasil yang dicapai seseorang. Karena adanya faktor-faktor tertentu yang dipengaruhi prestasi belajar, yaitu motivasi prestasi, inteligensi, dan kecemasan. Next slide. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, akan menimbulkan motivasi yang tinggi dalam belajar.
Motivasi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, ada keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku, terjadinya kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Yang ketiga, ada keterlibatan langsung. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Terkait dengan konsep aktivitas, baik bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri atau setiap individu terjun mengalaminya. Next slide. Pengulangan. Menurut teori daya, bahwa manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut teori ini, belajar adalah melebihi daya-daya dengan pengulangan yang dimaksud, agar setiap daya yang dimiliki manusia dapat terarah sehingga menjadi lebih peka dan berkembang. Lalu ada tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan kepada sejumlah hambatan dan tantangan, yaitu mempelajari materi atau bahan pelajaran. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang, seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. Next slide. Balikan dan penguat. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguat terutama ditekan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, sedangkan pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Namun dorongan belajar itu menurut B.F. Skinner tidak saja oleh penguat yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, penguat positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui pengamat melalui metode-metode belajar yang menantang, seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan sejenisnya, akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan semangat. Setelah itu ada perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapatkan perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Untuk dapat memberikan bantuan belajar terhadap siswa, maka guru harus dapat memahami dengan benar-benar ciri-ciri pada siswa tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nopi. Kepada Saudari Nopi, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen pembelajaran. Nah, menurut Trusman pada tahun 2011 bahwa komponen pembelajaran meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dari penjelasan tersebut, maka komponen-komponen dalam pembelajaran antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan dalam proses belajar mengajar adalah komponen pertama yang harus ditetapkan dalam proses pengajaran, berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran. Isi tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil yang diharapkan menurut Nana Sujana pada tahun 2014. Sedangkan menurut Rusman pada tahun 2011, tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting yang harus ditetapkan dalam proses pembelajaran karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, proses pembelajaran adalah suatu rancangan yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu yang kedua yaitu ada materi pembelajaran. Materi pelajaran atau pembelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran seharusnya bisa diambil dari berbagai sumber. Menurut Wina pada tahun 2011. Sedangkan menurut Hamzah pada tahun 2011, materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan materi harus benar-benar dapat memberikan kecakapan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, apabila dirinci lebih lanjut, isi kurikulum atau bahan pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu fakta, yang kedua konsep atau teori, yang ketiga yaitu prinsip, yang keempat itu proses, dan yang kelima itu nilai, dan yang terakhir itu ada keterampilan. Nah, lalu selanjutnya apakah itu fakta? Fakta merupakan sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami, dikerjakan, atau bisa juga berupa objek ataupun keadaan tentang suatu hal. Lalu yang kedua mengenai konsep atau teori merupakan suatu ide atau gagasan yang menjelaskan serangkaian fakta, di mana pernyataan tersebut harus memadukan universal dan meramalkan. Lalu yang ketiga yaitu ada prinsip. Prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir. Lalu yang keempat yaitu ada proses, adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan atau suatu cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Nilai adalah suatu pola, ukuran normal atau suatu tipe atau model. Ia berkaitan dengan pengetahuan atas kebenaran yang bersifat umum. Sedangkan untuk keterampilan sendiri adalah suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu baik dalam pengertian fisik maupun mental menurut Disadur pada tahun 1994. Oke, yang selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Menurut Muhammad Zaini pada tahun 2009, guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan materi, siswa, dan komponen lain dalam pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Menurut Endang Mulyaningsih pada tahun 2011, metode pembelajaran yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara pembelajaran yang digunakan untuk mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa dan guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu berupa alat yang disediakan oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran berupa software ataupun hardware untuk membantu proses interaksi siswa dengan lingkungan belajar. Nah, melalui penggunaan media dalam pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Kritikus pada tahun 2016 menyatakan bahwa media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Nah, adapun jenis dan
Fungsi dari media pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai pada tahun 2017. Yang pertama yaitu ada media grafis. Media grafis itu terdiri atas gambar, foto, grafik, bagan atau diagram poster, kartun, komik, ataupun yang lainnya. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Lalu yang kedua yaitu media tiga dimensi, di mana media dalam bentuk model seperti model padat, yaitu solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Lalu yang selanjutnya ada media proyeksi, seperti slide, film trips, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu ada penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pembelajaran bahwa media sebagai bagian dari sistem pembelajaran memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun beberapa fungsi dari media diantaranya 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto ataupun film atau direkam melalui radio, kemudian peristiwa itu dapat disampaikan dan dapat digunakan manakala diperlukan oleh guru atau dosen dalam menjelaskan proses terjadinya gerhana yang langka melalui hasil rekaman video. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kesempatan belajar yang lebih merata. Dengan menggunakan berbagai media seperti audio, video, slide, suara, dan sebagainya memungkinkan setiap orang dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, adapun yang selanjutnya mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi sendiri merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atau kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya pada tahun 2011. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, materi presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.